Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Nikade Marsha Dewi, absen 23, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sosiologi saya yang berjudul Jinang Lumbung Padi Kastabanan. Adapun yang melatar belakangi Jinang sebagai lumbung padi Kastabanan yaitu Bali dikenal dengan adat istiadatnya yang memiliki karakteristik. Keunikan dari budaya Bali dapat dilihat salah satunya dari keunikan bangunan adatnya. Karakteristik rumah adat Bali khas arsitekturnya pun tidak lepas dari warisan turun-temurun. Di setiap bangunannya memiliki filosofi yang mendalam. Contohnya seperti bangunan Jinang yang sebagai lumbung padi yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan. Jinang merupakan salah satu bangunan yang memiliki fungsi lumbung dan merupakan bagian komponen bangunan yang ada di Kabupaten Tabanan. Pada struktur bangunannya, Jinang merupakan bangunan bertingkat 2. Adapun rumusan masalah dan tujuan yang akan saya paparkan, yang pertama dimulai dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah Jinang di Bali. Yang kedua, apakah fungsi Jinang yang ada di Bali. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan bentuk-bentuk Jinang yang ada di Bali. Dan yang kedua, adapun tujuannya. Yang pertama, agar mengetahui sejarah Jinang. Yang kedua, agar mengetahui fungsi Jinang. Dan yang ketiga, agar mengetahui bentuk-bentuk perkembangan Jinang. Nah, yang pertama sejarah Jinang. Tabanan menjadi penghasil beras terbesar di Bali sehingga dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali. Dengan hasil panennya, masyarakat yang sebagai petani memerlukan tempat atau ruang yang aman untuk menyimpan hasil panennya. Maka masyarakat berinisiatif membangun bangunan yang dinamakan Jinang, yang terdiri dari 2 tingkat. Jinang menerapkan asta kosala kosali yang artinya sebuah tata cara, tata letak, dan tata bangunan. Untuk membangun tempat tinggal, ciri khas dari bangunan Jinang yaitu memiliki atap yang melengkung sehingga bangunan menjadi tingkat 2, di mana tingkat yang kedua, bangunan Jinang sebagai tempat penyimpanan padi. Dan yang kedua, fungsi Jinang. Keberadaan Jinang sangat membantu masyarakat yang sebagai petani untuk menyimpan hasil panennya dengan aman. Di mana fungsi utama Jinang sebagai lumbung yaitu tempat penyimpanan hasil pertanian terutama padi. Selain itu juga Jinang bisa digunakan sebagai tempat bekerja seperti menenun kain, tempat beristirahat, membuat lawar dan atau mebat bisa dilakukan di bangunan tersebut. Jinang juga berfungsi sebagai tempat hidangan bila ada upacara manusia hiasnya. Yang ketiga, perkembangan berbentuk Jinang. Zaman dahulu, masyarakat dikatakan sebagai petani punya yang namanya bangunan Jinang. Jinang di Bali telah mengalami banyak perubahan ataupun bentuk perkembangan dari dulu kala hingga saat ini. Mulai dari bahan, bentuk, motifnya telah banyak mengalami perubahan, di mana pada zaman dahulu masyarakat masih menggunakan bahan yang sederhana dalam pembuatan bangunan Jinang. Bahan sederhana yang digunakan seperti dimulai dari pembuatan atap menggunakan alang-alang yang dipasang menggunakan bambu, pembuatan pilar menggunakan kayu yang sederhana dengan tidak bermotif atau berukir. Lantai dari Jinang menggunakan tanah dan juga pintu yang sebagai tempat penyimpanan padi menggunakan kayu sederhana dan tidak bermotif atau berukiran dalam pembuatannya. Seiring perkembangannya zaman, bentuk Jinang mengalami perubahan, di mana bentuk Jinang dibuat lebih modern. Bisa dilihat dari bentuk bahan dan motif sudah mengalami banyak perubahan yang modern, di mana dari atap Jinang saat ini menggunakan genteng yang terbuat dari tanah liat, pilar yang terbuat dari berbagai jenis kayu seperti kayu termesit, jati, kendis, dan lain-lain, menggunakan berbagai jenis motif dan ukiran karena adanya kemajuan teknologi dan banyaknya perubahan jasa menawarkan berbagai jenis motif dan ukiran. Dan juga pintu yang digunakan untuk menyimpan padi sudah modern juga berisi ukiran khas Bali, dan di mana lantai Jinang sudah terbuat dari keramik kaca. Kesimpulan dari makalah ini adalah Jinang merupakan bagian bangunan tradisional yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi karena Tabanan menjadi penghasil beras terbesar di Bali sehingga dijuluki lumbung berasnya Bali. Sehingga masyarakat yang sebagai petani berinisiatif membangun bangunan yang dinamakan dengan Jinang sebagai tempat yang aman untuk menyimpan padi. Dilihat dari bangunan Jinang, selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi, Jinang juga memiliki berfungsi sebagai tempat beristirahatan, pekerja untuk menenun, seperti tempat untuk mebat, digunakan sebagai tempat bila ada upacara adatnya. Seiring perkembangannya zaman, Jinang telah banyak mengalami perubahan mulai dari bentuk, bahan, dan motifnya, yang pada zaman dulu menggunakan bahan yang seadanya atau sederhana. Seiring perkembangan zaman, sekarang bentuk Jinang sudah modern, di mana bahan yang digunakan dan sudah banyak masyarakat yang kreatif membuat motif dan ukiran yang beragam sehingga membuat kesan yang mewah. Sekian dari saya, Satu Bunga Pramasanti. Om Santi 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 Om.